Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam menyebutkan bahwa Kota Batam telah memasuki resesi ekonomi pada September 2020. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang minus sejak triwulan kedua akibat dampak penyebaran COVID-19. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam Rafki Rashid melaporkan bahwa Kota Batam telah memasuki resesi ekonomi pada bulan September 2020. Hal ini disebabkan data pertumbuhan ekonomi yang minus di kuartal 1 dan 2 tahun ini akibat dampak penyebaran COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2020 hanya mampu tumbuh 2,97%. Angka ini lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 tahun 2019 yang mencapai 4,97%. Tren pelemahan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut di kuartal 2 tahun ini hingga mencapai minus 5,32%. Jika situasi ini terus berlangsung, kalangan pengusaha memperkirakan terjadinya lonjakan angka pengangguran di bumi bandar dunia madani pada 2 kuartal berikutnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, Apindo Kota Batam berharap seluruh lapisan masyarakat untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Kalangan pengusaha pun meminta pemerintah Kota Batam untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang akan menghambat laju aktivitas ekonomi seperti menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Lantas apa saja strategi pemerintah Kota Batam untuk meminimalisir dampak resesi di tengah pandemi? Saksikan pembahasannya hanya di Market Review. Iya pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, strategi Batam minimalisir dampak resesi. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Samsul Bahrum yang merupakan pejabat sementara Wali Kota Batam. Kita akan langsung sapa saja Pak Samsul. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi para pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Samsul sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Samsul, bagaimana kondisi dari Kota Batam, Pak, sampai sejauh ini, Pak Samsul? Ya, bisnis must go on, ekonomi jalan terus, penanganan COVID kita terus tekan, semakin melandai, tingkat kesembuhan cukup bagus, hampir mencapai 86% dengan kematian 2,8%. Ya, saya mohon maaf ya di COVID. Namun demikian, di era beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, beberapa adjustment kehidupan sudah kembali normal. Saya termasuk orang yang sangat pro bisnis, pro investasi, dan pro aktivitas meskipun melalui batasan-batasan dengan koridor penanganan yang ketat secara COVID, protokol COVID gitu. Jadi COVID tetap ada, bisnis harus naik. Baik. Pak Samsul, sejauh mana Pak perlambatan ekonomi di Indonesia kemudian juga sudah dipastikan akan terjadi resesi, secara general Pak memberikan pengaruh tidak kepada ekonomi Kota Batam sampai sejauh ini? Ekonomi Kota Batam mengalami double impact. Dalam arti impact pertama secara nasional, tentunya berkiblat ke Jakarta. Impact kedua secara global yang berkiblat ke Singapura pada khususnya. Oleh sebab itulah kinerja ekonomi Indonesia dan Singapura akan menentukan kinerja ekonomi secara komprehensif. Karena kawasan ini adalah kawasan free trade zone, sebagian besar kawasan free trade zone, dan pertumbuhan ekonomi maupun pemelatan ekonomi sangat tergantung daripada apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di Singapura. Namun demikian, kontraksi ekonomi Indonesia kan masih sekitar minus 5 sekian persen ya. Singapura hampir mencapai minus 41% gitu. Sehingga pengaruh yang sangat besar sebenarnya ada di penurunan kinerja ekonomi di Singapura. Wajar kalau pada hari kemarin pemerintah pusat melalui kerjasama Travel Corridor Agreement atau yang kita sebut juga dengan Reciprocal Green Lane yang Singapura akan membuka akses terbatas kepada para pengusaha, diplomat, dan para pejabat yang melakukan perjalanan bisnis dalam rangka penguatan makroekonomi secara regional konteks. Baik, Pak Samsul, kami ingin tahu secara lebih detail Pak, seberapa besar ketergantungan Kota Batam dengan perekonomian Singapura, Pak? Sebenarnya
sebenarnya bukan bahasa ketergantungan, saling ketergantungan, bukan dependensi, tapi interdependensi. Karena kawasan ini kalah kawasan terintegrasi, kan ada yang disebut dengan the economic framework of agreement on the economic cooperation in the islands of Batam, Bintan, Karimun antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, kerjasama ekonomi dalam regional konteks ini tentunya kan saling menguntungkan, reciprocal economic program. Dan oleh sebab itulah, sebagaimana konsep Singapore Beyond Singapore, Batam Beyond Batam, apapun kejadian yang ada di Singapura mempengaruhi secara signifikan yang ada di Batam, hal juga yang ada di Batam. Dan oleh sebab itulah bagaimana kedua ekonomi yang terintegrasi secara sub-regional bilateral region ini bisa saling memperkuat. Kita tahu bahwa akses ekonomi di Batam secara internasional tentu melalui Singapura, karena Singapura juga menggunakan Batam sebagai transit akses ekonomi ke Singapura dari Indonesia pada umumnya. Dua hal yang perlu kita perkuat adalah dari sisi pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Singapura juga memiliki dual konteks seperti itu, dan kita juga memiliki dual konteks seperti itu gitu. Baik, dari dua dampak tadi secara nasional, kemudian juga dari sisi global dari Singapura, Pak Samsul, sebenarnya sektor apa yang paling terdampak, Pak, di Kota Batam? Sektor yang paling berdampak sampai mengenai penurunan hampir minus atau 99% atau 9% lebih, tersisa hanya 8%, yaitu di sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini adalah dua sektor utama, satu di antara 5 sektor utama, yaitu yang kita sebut dengan sektor industri, pariwisata, perdagangan, jasa, dan lain-lainnya, yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Batam yang sangat signifikan, yang sebelumnya mencapai 5,2%, bahkan pernah mencapai 7, 8, 9, bahkan 2 digit, 12% di tahun 1950 sekian gitu. Nah, sektor wisata ini yang memiliki dampak yang besar karena dia memiliki sektor-sektor ikutan. Sektor-sektor ikutan menyebabkan backward efeknya ekonomi. Pertama, sektor transportasi. Yang kedua, sektor konsumsi. Yang ketiga, sektor akomodasi. Kemudian yang kita sebut dengan community-based tourism. Nah, community-based tourism adalah yang salah satunya sedang kita kembangkan, yang juga memiliki dampak langsung kepada ekonomi mikro dan home industry tingkat masyarakat. Bagaimana dengan dampak dari industri, Pak? Kalau kita ketahui Kota Batam ini keberadaan pabrik juga cukup banyak di sana. Salah satu sektor strategik yang masih menyelamatkan Batam, yang masih bisa survive, pertumbuhan masih di atas 1% atau tidak mengalami kontraksi sangat dalam secara signifikan adalah di sektor industri. Di sektor industri, terusnya industri manufacturing, industri maritim, dan industri-industri. Sekarang ada industri yang kita sebut dengan digital industry dalam financial technology, ya, Finantech. Ya. Ketika pandemi COVID-19, industri ini masih terus berjalan, Pak Samsul? Ya, meskipun sempat terjadi kontraksi, kontraksi penambahan COVID di klaster industri, hampir mencapai 535 orang dalam satu hari, namun dengan upaya tim COVID yang dengan sigap, cepat, dan tepat, kondisi yang sangat baik, maka kita bisa menekan, melandaikan kembali, sehingga hampir 200 dari 500 sudah sembuh, bahkan 300-an sudah sembuh. Ini case yang sangat tinggi kasus jadi, dan baru kita ketahui dalam kondisi yang sudah injury time pada saat itu. Jadi COVID memang mengalami sektor industri, tetapi yang paling banyak adalah kenapa sektor industri tidak terlalu signifikan pengaruhnya, walaupun berpengaruh juga. Karena kalau industri ini, mohon maaf ya, dia bukan mobilitas orang, tapi mobilitas barang. Pasarnya karena Batam adalah ELI, export-led industrialization, industrialisasi berbasis ekspor, maka yang paling mempengaruhi adalah besarnya pangsa ekspor yang tersedia di pasar global. Nah, kita menghasilkan sesuatu, pekerja kita. Ya, tapi sebaliknya di sektor pariwisata, kita mengandalkan pasar global yang mobile, yang ternyata terjadi pembatasan sosial, lockdown, otomatis turis-turis tidak ada yang datang. Indikasi kita sangat jelas sekali, biasanya Batam, itu Januari sampai bulan September ini, itu turis yang datang bisa hampir sampai 1,1 juta orang. Nah, sekarang turis tersisa tinggal sekitar ya 1.100 orang, itu pun boleh dikatakan bukan turis, tapi para pekerja ekspatriat yang bekerja di
yang ada di Singapura yang harus datang kemari yang mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM karena mereka bahagian daripada mengendalikan mesin, memasang mesin baru. Saya sangat bersyukur di balik COVID ini masih ada perusahaan yang masih ekspansi, yang masih terus berproduksi dan tidak melakukan PHK secara massal. Baik, ketika di beberapa daerah di Indonesia, Pak Samsul, PHK massal sudah terjadi. Bagaimana dengan Batam? Apakah kondisi ini juga PHK massal tidak terlalu signifikan, Pak, sampai sejauh ini? Ya, indikasi PHK massal itu menunjukkan tidak ada. Kita belum pernah mendengar satu perusahaan langsung memasalkan pekerjanya. Ya, yang ada adalah pengurangan jam kerja, mereadjustment kembali jam-jam kerja karena tingkat produktivitas kita masih tinggi, tapi kita tidak bisa full capacity memproduksi barang-barang tergantung demand. Karena supply kita tergantung demand. Demand ini kan sudah ada kontrak-kontrak 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya atas barang-barang. Nah, ini yang menjadi fokus yang masih bisa survive adalah rata-rata perusahaan di Batam ini memiliki long term contract dengan pasar global. Dan dapat kita ketahui bahwa Batam yang terdiri hampir 1.500 atau 1.800 lebih PMA atau Foreign Direct Investment melalui Transnational Corporation atau Multinational Corporation, perusahaan-perusahaan ini kan perusahaan-perusahaan yang harus menghidupkan ekonomi di tengah ketabahan global. Ya. Yang kadang-kadang tidak memiliki nasionalisme. Transnational has no nationalism, but globalism. Jadi mereka membuat global business change supaya bagaimana ekonomi secara global ini terikat dan semakin kuat. Maka kalau Indonesia kehilangan satu perusahaan, sebenarnya dunia juga sudah kehilangan satu perusahaan juga gitu dalam global change business trust yang terjadi saat ini. Baik, dengan beberapa komposisi dari berbagai sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Batam. Tadi Anda jelaskan pariwisata ini sangat terpukul, kemudian juga industri masih mampu bertahan, investasi masih terus berlanjut, kemudian kegiatan produksi masih terus berjalan, tidak ada PHK massal di Kota Batam. Dari beberapa faktor tersebut, Pak Samsul, pertumbuhan ekonomi Kota Batam sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Ketika secara nasional kita kemarin minus di atas 5%. Saya kira 4 kekuatan pilar yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan meskipun terjadi pelambatan harus kita rem proses ini. Pertama adalah konsumsi penduduk, yang kedua belanja pemerintah, yang ketiga investasi, yang keempat adalah ekspor. Sekarang saya membedah dulu di konsumsi penduduk. Memang terjadi penurunan penurunan pendapatan penduduk, purchasing parity penduduk terjadi berkurang, ya, karena income generating sudah agak sukar karena terjadi PHK walaupun tidak bersifat massal, bersifat selektif, elective, dan parsial serta periodikal, ya, karena mereka akan dipekerjakan kembali, ada pengurangan gaji, misalnya dari upah minimum 4,1 juta, ada yang siap bekerja dengan gaji 1,5 juta, ya minimal untuk bisa mempertahankan 75 kebutuhan hidup itu bisa ditekan untuk kebutuhan utamanya dulu, untuk perumahan, untuk makanan, dan untuk transportasi serta pendidikan. Nah, oleh sebab itulah sektor-sektor yang masih bertahan ini yang kita amankan adalah bagaimana mengamankan tidak terjadinya kenaikan harga-harga barang. Bahkan dalam kondisi seperti ini bukan inflasi, deflasi malah 0,3%. Baik, Pak Samsul, menarik dari berbagai faktor lainnya, dari konsumsi, kemudian juga nanti kita akan coba bahas dari beberapa faktor-faktor lain yang sudah Anda sebutkan tadi. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Samsul, nanti juga kita akan membahas dari sisi investasi, kemudian juga Omnibus Law di beberapa daerah juga cukup mendapatkan penolakan bagaimana dengan Kota Batam, kemudian harapannya terhadap undang-undang ini nanti ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa Market Review akan segera kembali sesaat lagi.